UMKM apa sih yang Fitup gembar-gemborkan 100 juta UMKM pecel lele empok lela, kan ada seperti itu. Kemudian dibantah oleh para konten kreator, jangan meremehkan empok lela dengan pecel lelenya. Nah, karena kita tidak ingin meremehkan pecel lele empok lela, maka ada kemungkinan investor itu adalah pecel lele empok lela. Ya kan Anda sendiri yang mengatakan jangan meremehkan gitu. Dan itu bisa jadi. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, kecuali kemungkinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi menurut saya investor itu adalah pecel lele empok lela. Jangan berpikir Alibaba. Kalau Alibaba, Tencent, atau perusahaan-perusahaan besar lain itu kalkulasinya rumit. Kita pakai kalkulasi yang para member Fitup ini bisa menjangkaunya. Ya, tidak ada yang lain kecuali pecel lele empok lela. Jadi investor Fitup itu menurut saya adalah pecel lele empok lela. Anda mau terima atau tidak, ya terserah, silahkan mengeluarkan analisa sendiri. Sebenarnya dalam hitungan ekonomi, dalam hitungan untung rugi, meskipun sebuah perusahaan atau sebuah individu punya dana, maka sangat sulit untuk menjadi investor mendanai Fitup yang sudah diambang scam ini. Alasannya tentu, pertama, member Fitup itu jumlahnya tidak valid. Mereka menggambar-gemburkan 14 juta, ternyata oleh para ahli IT itu ditemukan hanya sekitar 2 juta atau 2 juta lebih. Dari 2 juta lebih itu sudah banyak yang menjadi haters karena tidak percaya. Kemudian yang tidak menjadi haters juga itu memilih diam. Bahkan leadernya sendiri itu beralih ke aplikasi lain. Nah, lalu apa yang menjadi pertimbangan untuk menghamburkan dana sebagai investor di sini? Nah, yang kedua, untuk menalangi atau menjadi investor di Fitup itu, maka pekerjaan rumah pertamanya itu adalah bagaimana membeli VIP para member. Karena syarat yang diajukan oleh SWI dan disepakati oleh manajemen Fitup itu bahwa perusahaan membeli VIP member dengan kesepakatan, kira-kira kalimatnya seperti itu. Nah, jumlah itu tidak sedikit. Dari sinilah sebenarnya mestinya para member itu sudah berpikir, berarti VIP itu tidak berharga. Ya, andaikan berharga, maka otomatis orang akan memburu VIP itu. Kalau misalnya terlalu banyak, orang akan membagi, maka akan ada banyak perusahaan, akan ada banyak orang yang memiliki modal membeli VIP itu karena berharga. Tapi nyatanya kan tidak. Dan VIP itu mendekam di sana dan Fitup off sampai sekarang. Nah, itu jumlahnya tidak sedikit. Bayangkan saja jika satu orang ingin mencairkan 100 PV per hari kali 2 juta kali 14.000, dengan estimasi satu VIP itu $1, tak usahlah 14.000, 10.000 aja, itu sudah berapa triliun itu per hari. Makanya kesalahan atau tanda tanya besar yang di Fitup ini sebenarnya itu ketika VIP di masa lalu itu tak terbatas. Bahkan patut dicurigai pemilik aplikasi ini atau orang-orang elit di Fitup itu memiliki akun banyak dan memiliki VIP tak terhingga. VIP itulah kemudian yang dijual, dibeli oleh member lain untuk fast track dengan iming-iming akan mendapat penghasilan lebih besar. Jadi kita kembali, kira-kira apa alasan investor untuk itu? Sedangkan anggarannya tidak sedikit. Kalau toh ada, untuk kembali modalnya seperti apa?
andaikan seperti yang dikatakan oleh para konten kreator itu bahwa di sana ada pasar, di sana ada komunitas, oke. Tetapi jumlahnya berapa? Jumlah validnya berapa? Kalau 1 juta, sulit. Snack video saja yang dibiayai oleh Tencent itu sampai ratusan miliar itu mereka menyasar pengguna itu sampai 100-200 juta. Dan sekarang itu masih sulit. VTube, andai pun 17 juta benar, itu belum bisa dianggap sebagai pasar yang bisa menghasilkan, apalagi untuk menalangi dana triliunan. Pertanyaan besarnya kemudian, lalu siapa investor itu? Siapa investor yang digembar-gemborkan para konten kreator yang katanya sementara ada negosiasi alot, kan bahasanya begitu, seakan-akan wah, saya akan mencoba menebak-nebak kira-kira siapa investor itu. I'm a lover, man, never touch him, just a kind of girl. I'm a perfect type for one white night. Yes, I'm a kid quick, doesn't make me feel